Megawati masih percaya kalau satu nasionalis, satu agamis pasti menang. Karena Jokowi pertama berpasangan sama JK, menang. Kedua, Jokowi berpasangan sama Maruf Amin. Padahal hasil analisa saya, Maruf Amin itu dari Banten, suara Jokowi dari Banten paling sedikit, nggak signifikan. Itulah. Tapi Megawati tidak belajar dari itu, diulangi lagi sekarang kan antara Ganjar sama Mahfud. Ya udah keok, sedangkan perubahan sedang terjadi, pergeseran sedang terjadi, pergeseran paradigma. Ya, pergeseran paradigma apa? Ya itu tadi yang ditunjukkan Prabowo, Pak. Saya siap mati. Saya tidak perlu lagi memikirkan apa-apa tentang kehidupan dia. Kan gitu. Saya ingin supaya generasi muda. Nah, pergeseran paradigma ini membuat si Megawati nggak bisa bergerak kan. Suksesnya di 2 periode sebelumnya ya kacau. Tidak memberikan jaminan apa. Apalagi ada tuntutan sehingga posisi yang di puncak itu ditarik sama tuntutan itu. Nggak ikut ngomong nih Aka nih. Iya. Ya, shalom Pak Tobi, shalom Pak Paul. Ya, shalom Aka, luar Shalom. Ya. Udah lama nggak ikut komen ya. Iya Pak Paul. Malaman terus ya, saya komen terus hilang kemalaman tuh. Gitu. Ya. Shalom Pak Teddy juga seru nih kalau Pak Teddy. Pak Teddy nih hebat ini. Ya. Saya mau nanya ya sama Pak Tobing. Pak Teddy ini bukan letkol tapi kolonel tutur tinular. Apa namanya? Apa namanya? Ketular. Kolonel ketularan. Ya enggak suka. Jadi begini Pak Paul, ada Teddy 2. Teddy yang nggak suka Prabowo, tapi ada Teddy jadi ajudan Pak Prabowo. Oh, ada Teddy, iya ada Teddy 2. Kalau yang Teddy yang ini Prabowo kolonel ketularan, kalau sana mayor, bener ya. Mayor angkatan darat, mayor Kopassus ya kan. Kalau ini kolonel ketularan. Nah, oke, Aka lanjut Aka. Sorry Aka. Ini Aka sampai buyar dan mau ngomong apa sampai lupa nih dia nih. Oke, lanjut Aka. Siap Pak Paul. Ya Pak Tobing, saya mau nanya aja. Kan data KPU kan masih angkanya kacau ya Pak Tobing ya. Apa ada kemungkinan ada sabotase dari luar ya, sengaja gitu? Itu aja sih mau nanya. Tapi sudah 70% masuk kan? Udah lebih kali hari ini ya. 2 hari yang lalu saja sudah 70%. 2 hari yang lalu 70%. 2 hari lalu. Berapa? Saya belum ngecek lagi. Sirekapnya kan di stop. Sirekap beberapa beberapa provinsi. Iya. Oh. Nah itu nggak tahu tuh. Hari ini saya belum pantau lagi. Ya. Dan Sirekap kemarin ada isu mereka Cina yang bermain kantor pusatnya di Singapura, tapi saya cuma baca, saya tidak merespon. Singapura, makanya saya bilang Alibaba itu ya tuh servernya di Singapura, bukan di Cina. Bermain dengan EA, ya, mesti kuasai artificial intelligence, kalau enggak sekarang begitu. Tapi selevel Alibaba nggak berani Pak Teddy. Itu sudah sama. Iya. Wah itu bisa hancur itu Alibaba kalau berani bermain itu bisa hancur seluruh dunia dia itu. Ya benar. Ya, Alibaba kan merepresentasikan negara Cina Pak. Itu kan apa namanya toko online terbesar di dunia ngalahin Amazon Pak. Iya, korek Pak. Iya kalau dia berani main hancur itu Pak namanya Pak. Nah satu lagi coba ya kan kalau memang itu servernya di Singapura. Lim Silong sudah mengucapkan selamat. Apakah dia tidak lihat intelijen itu? Makanya aneh-aneh. Le Sinlong ya. Le Sinlong ya. Ya, Lim Silong ya. Itu posnya Lucy Laptop itu posnya. Ya. Kenapa dia juga congratulation ya kan? Ya sudah telepon sudah ngucapin selamat. Artinya kan servernya udah A1. Pasti intelijennya juga ngomong kan kalau memang itu di Singapura. Bahkan kalau di Cina pun memang ada garis benang merah antara Cina dengan Singapura. Enggak Pak, mereka nggak mau Pak. Kemarin itu orang-orang Singapura tuh IT-nya ditanya sama si Amerika. Iya, di senator, iya. Kamu orang
Partai Komunis. Masalah Marah TikTok, mereka Pak. pada nggak mau, Pak. Ya, Kami masalah Singapura, TikTok. I'm Singaporean, dia bilang begitu. Ya, You are the member of the Communist Party. No, I'm Singaporean. No. Ngamuk dia. Ya, Di interview ya, kalau sama siapa Pak Teddy? Aduh, Senator Samate di no, no. Ini loh, ininya TikTok. ya, TikTok. ya, Bosnya TikTok. Ya. Wah, no, Itu I'm kan- Singaporean. Ngamuk mereka nggak mau, Pak. Iya. Dibilang partai komunis segala macam, ngamuk mereka, Pak. Iya, kalau karena dibilang Partai Komunis, tapi bukan itu. Saya ke Singapura ya, beberapa tahun yang lalu. Saya sekali ke Singapura itu mungkin sudah, nggak tahu lah, mungkin 100 kali pun pernah. Tapi saya kemana? Ke tempat food centernya, food center lah ya, food court. Itu saya lihat, kan orang Singapura pada umumnya pintar bahasa Inggris kan. Tapi saya lihat banyak Ini, Pak. sekali. Nah, Ini Pak, ini lucu banget, Pak. tapi begini, di sana banyak warga negara Cina, ya, supaya mengimbangi, tidak banyak mengimbangi Cina ini imigran banyak loh. Coba aja cek. Banyak mereka tinggal di Singapura. Ya, Tapi mereka sulit untuk menjadi warga negara Singapura. Loh, tapi dia nggak bisa berbahasa Inggris. Ya, Nah, saya kan ke Singapura berbahasa Inggris. Kalau mau makan itu kan mereka pelayan-pelayan semua itu. Wah, ini gimana? Jadi kenapa? Untuk mengimbangi populasi di Singapura itu supaya berimbang dengan suku Melayu. Kenapa? Karena orang Singapura malas punya anak. Coba tanyalah sana, malas punya anak. Makanya Singapura memberi jaminan uang kalau ada keluarga yang punya anak. Anak satu dikasih sekian juta, anak kedua dikasih sekian juta. Loh, lihatlah, kebijakannya kan lain. Itu juga perlu kita waspadai. Ya. Karena pernah ada tuntutan dulu, kapan orang Melayu bisa jadi Perdana Menteri? Nah, tapi disiasati, presidennya dari Melayu. Lihat aja lah, kronologi kegiatan intelijen itu ya begitu. Ada yang menuntut kan waktu Lee Hsien Loong itu ngomong di depan forum Melayu. Kapan orang Melayu bisa menjadi tokoh pemerintahan di Singapura? Nah, makanya dia pilih sekarang presidennya kan orang Melayu. Wanita yang beragama Muslim pakai jilbab. Ya itu supaya ada keseimbangan. Sudahlah, kalau mau pemilu itu pasti berbanjir-banjir. Udahlah, sama dengan Malaysia. Kalau mau pemilu, orang Indonesia tidak dianggap pendatang haram gitu loh. Tapi kalau sudah pemilu, dibilang pendatang haram. Sudahlah, saya kan sudah bergaul semua. Nah, ini Aka tadi belum selesai tadi pertanyaan Aka. Mana Pak Aka? Jawabannya. Kita terlalu semangat menjawab, jadi Akanya malah Aka lanjut, sorry Aka. Ya siap Paul. Ya jadi Pak Tobing, kecil kemungkinan ya server KPU itu disabotase sama pihak-pihak luar ya. Karena udah 70% juga ya. Iya. Kalau mereka memaksakan, ya paling nggak bisa ya. Paling hancur-hancuran, tinggal adu kekuatan aja lah. Iya, Pak Tobing. Ya, semoga aja lah ya elit-elit kita ini sadar gitu loh, untuk kepentingan nasional. Bukan untuk kepentingan kelompok, ya kan? Itu yang membuat film Dirty Vote itu, wah berkoar-koar sekarang kemana-mana itu. Hilang filmnya sekarang. Ya tapi dia ada, sudah hilang Pak, udah hilang Pak filmnya Pak. Ya tapi dia main di jalanan. Iya hilang Pak, mereka jadi itu kelihatan banget booster Pak. Ya. Iya. Makasih Pak Tobing infonya. Oke, sama-sama. Ini lanjut nih, ini sebelum Ellen sama Tasya, Ellen ini ada Gemar Rakyat dulu ya, Ellen ya. Gemar Rakyat dulu nih, Gemar Rakyat, lalu Ellen dan Tasya lagi, silakan. Gemar Rakyat. Salam Pak Paul, salam Pak Tobing. Ya, salam. Iya. Ini Pak cukup menarik kemarin Pak yang suaranya kecil banget, Gemar Rakyat. Dicopot mikrofonnya. sudah agak jelas Pak ya. Ya, bagus. Ya.
Ini Pak, saya mau menanggapi yang ini Pak mengenai apa kemarin hasil quick count Pak ya. Kan sudah cukup banyak negara yang memberi ucapan selamat ya. Terutama dari Rusia Pak Putin Pak ya. Dia sudah memberi ucapan selamat kepada Prabowo ya. Bahkan Amerika sampai sekarang belum memberi selamat ya Amerika ya. Sudah. Oh sudah Pak ya. Udah. Oke. Iya Pak. Kira-kira nanti ke depan untuk rencananya Prabowo kira-kira bagaimana Pak untuk alutsista Pak ya? Apakah masih sama dengan yang sekarang ini? Apakah akan tetap ke Uni Eropa atau kira-kira nanti ada ini ke Rusia gitu kira-kira Pak ya? Karena kalau kita lihat memang tadi dibahas dari awal ya, memang yang mengenai itu Pak ya, hukum deforestasi itu Pak ya, memang sepertinya untuk strategi dagang kita ke Eropa akan mengalami hambatan ya, karena kita kan banyak menjual ini komoditi ke Eropa, sementara mereka melakukan aturan deforestasi itu. Jadi mungkin itu akan menjadi penghambat industri kita di Indonesia ya, untuk bisa ekspor ke Eropa gitu ya. Itu mungkin akan menjadi hambatan ya, karena kan selama ini Prabowo dalam dia pidato ya, selama ini dia bicara mengenai bukan hanya free trade dibilang Pak, dia maunya fair trade dibilang gitu Pak ya. Nah dengan hukum yang sekarang ini diterapkan oleh Uni Eropa Pak ya, kan ketuanya kan Jerman kalau tidak salah Pak ya, Uni Eropa Pak ya. Kira-kira akan menjadi, apakah dia akan berubah ke pihak Rusia gitu untuk pembelian ini alutsista gitu Pak Jenderal. Itu aja Pak. Baik, jadi alutsista kita khawatir gitu loh, karena kita pernah punya alutsista dari Inggris Hawk 2000. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk mengatasi GAM di Aceh. Demikian juga Amerika, ya, F-16 itu tidak boleh digunakan, F-15, F-16 mengatasi daerah rawan waktu di Aceh, di embargo gitu loh. Makanya larinya ke Prancis. Ya, Prancis ini netral. Ya, nah itu contoh begini ya. Kalau Inggris pernah nggak konflik dengan kita? Pernah. Amerika pernah konflik nggak dengan kita? Pernah. Tapi kalau Prancis belum pernah. Seperti Korea juga. Korea Selatan itu nggak pernah konflik dengan kita. Jadi kita memilih alutsista, ada persyaratan, diantaranya adalah politik embargo. Gitu loh. Sekarang Rusia dengan kita belum ada sengketa ya, kecuali pada tahun 65 itu kita tidak setuju dengan komunis, kan itu. Nah, dulu Rusia membantu dengan sepenuh-penuhnya untuk ketika kita mau merebut Irian Barat, yang kita dihadapi adalah Eropa dengan Amerika kan. Tapi Amerika pintar, lebih cerdik dia, sehingga Bung Karno terpengaruh. Sehingga tidak usahlah diserang. Kita akan pengaruhi Belanda untuk menyerah. Kan itu persoalannya. Memang sulit kalau kita ketergantungan alutsista. Sulit. Tapi kemarin kan sudah ada tanda tangan masalah Rapale itu. Dia antara Prabowo, kan dari Perancis datang. Makanya kita ikuti juga. Jadi kalau umpamanya Eropa katakan memboikot, tapi Perancis enggak, karena Perancis, saya beritahu aja ya, saya termasuk orang yang dulu mengkaji, bahkan akhirnya jadi dibeli. Jadi Perancis itu punya alutsista rudal namanya Mistral. Ya. Akhirnya kita beli Mistral. Sekarang di satuan-satuan pertahanan udara itu menggunakan Mistral. Tapi kalau pesawatnya F-16 nggak cuning itu nanti. Nggak cuning. Jadi bisa kita nembak pesawat kita sendiri. Jadi dialihkanlah sekarang ke Mirage. Mirage itu buatan Prancis.
karena code sama mode radar AFF yang ada di peluru kendali itu kalau nggak satu pabrikan nggak ketemu AFF-nya. Itu aja masalahnya. Saya setuju karena rangkaiannya ada pada paparan saya yang lalu udah saya tunjukkan kok gitu. Tapi itu yang tidak diketahui ahli pemikir yang di KIP itu ya di Menhan itu, mereka tidak pakar masalah alutsista. Karena saya lihat di situ nggak ada orang artileri yang mengerti pertahanan udara, yang mengerti Iron Dome, nggak ngerti. Kalau saya kebetulan dari pertahanan udara, jadi Iron Dome itu namanya daerah pertahanan udara. Itu ada syarat-syaratnya. Nah, itulah. Jadi kita ini Indonesia ini beragam-ragam senjatanya. Ada dari Rusia, ada dari Cina, ada dari Korea, ada dari Jerman, ada dari macam-macam lah. Sehingga susah. Namanya interoperability. Bagaimana dia bisa bersatu di dalam terintegrasi gitu loh. Radio aja nggak sama. Radio Angkatan Laut sama radio Angkatan Udara nggak sama. Saya kan pengalaman di staf operasi. Ketika Angkatan Laut operasi rutin, ditugaskan juga Angkatan Udara. Tolong cek dulu tuh Angkatan Laut tuh ada di mana, benar nggak dioperasi. Ternyata alasannya mereka radio kami nggak tuning. Nah itulah. Makanya waktu itu, wah ini harus ada inisiatif. Bagaimana kita mengaitkan radio yang ada di Angkatan Udara sama di Angkatan Laut itu bisa tuning. Namanya interoperability. Nah ini memang susah. Senjata-senjata kita ini sekarang sebagian besar ya sekarang ini ya saat ini dari Amerika ya atau dari Eropa. Sekarang lihat aja tank Leopard itu kan dari Jerman sana yang buat, kemudian dari Inggris. Nah ini udah tuh senjata-senjata meriam juga ada dari Bofors ya seperti meriam R70, rudal RBS. Nah itulah, kalau Indonesia paling banyak beragam. Bingung kita yang mana. Tapi kita cari mana nanti kalau kita gunakan untuk perang tidak diembargo. Seandainya cobalah kita perang dengan Australia. Pasti nggak boleh F-16. Tidak boleh kan? Tidak boleh. Itulah kira-kira. Jadi alutsista ini mungkin nanti perlu pakar-pakar lah di situ yang berpikir tentang itu. Kita tidak punya Iron Dome. Ya, kota-kota besar di Indonesia ini belum ada yang namanya daerah pertahanan udara yang berbentuk Iron Dome itu. Itu loh, Iron Dome itu harus ada radarnya, harus ada senjatanya, rudal dan meriam atau rudal yang berbeda karena harus komposit. Kalau satu rudal bisa di ECM, electronic countermeasure, berarti rudal yang lainnya tidak bisa gitu loh. Ada senjata rudal itu macam-macam, ada pakai pengendaliannya itu sistem kontrolnya pakai radio frekuensi. Ada yang menggunakan laser. Kalau laser itu Swedia, Bofors itu. Ada yang menggunakan homing. Seperti Mistral ini homing. Jadi dia begitu ditembakkan sudah forget. Ya. Fire and forget karena peluru kendali itu akan begitu sendiri. Tapi kalau radio frekuensi harus di setel. Laser juga demikian. Nah, ini memang berbeda-beda, tapi kalau homing itu bisa juga disiasati. Contohnya dijatuhkan flare, akhirnya peluru kendalinya ke flare. Nah, sekarang lihat aja Rusia, dia mengembangkan senjata apa? Peluru kendali itu kan pakai laser itu. Itu yang canggih, yang tidak diketahui oleh Hamas, kan itu. Jadi semuanya jago-jagonya lah. Kalau kita nanti ada hubungan diplomatik dengan Israel, ya lebih bagus kita menggunakan Israel. Pasti investasi, Pak. Bikinnya Iron Dome gratis itu, Pak. Nah, itulah yang saya katakan. Karena Israel hebat itu senjatanya. Saya pernah mengikuti pameran di Singapura, bahwa senjatanya itu aja dia sembunyi di balik tembok, tapi senjatanya itu bisa mengarah ke musuh yang tidak melihat dia. Itulah komentar saya. Jadi saya belum tahu ya, karena kebijakan luar negerinya kan belum kita tahu.
Itu aja lah, Dek. Ya, Bu Ellen. Ya, Shalom Pastor ya. Saya ada mau ngomong sama Pastor dan ada ke Pak Tobing dulu. Tapi ke Pastor dulu nih sebentar ya. Saya lihat ya, jadi visinya Pastor nih ngomong misu-misu selama 3 tahun, itu nggak percuma ya Pastor ya. Udah ngahajar radikal, pemerintahan segala macam, itu udah tinggal setitik lagi gitu. Tinggal setitik lagi, sejak 1 langkah lagi, udah kelihatan hasilnya ya, Pastor ya. Jadi tidak sia-sia gitu, Pastor. Amin. Dijawab Tuhan. Terus ke Pak Tobing nih ya, Pak Tobing, yang buat minggu depan itu soal makar atau subversi, itu boleh dibawain juga loh, Pak Tobing, itu penting juga. Gitu. Iya. Jadi orang kalau ngomong apa, mau melakukan tindakan ini, jadi rakyat kecil tuh nggak ke bawah-bawah gitu. Oh, jadi bisa kena sanksi atau bagaimana? Itu penting juga, Pak Tobing ya. Terus yang kedua, pelajaran Pancasila plus undang-undang yang kayak gini-gini nih, ini harusnya di anggota DPR, MPR itu sebelum mereka melakukan tugas, mengambil keputusan atau apa gitu, bikin undang-undang, ini harus dikasih dulu loh, Pak Tobing. Selain mereka belajar di sekolah partai masing-masing kan ada tuh gitu. Iya. Boleh diusulkan gitu loh Pak Tobing ya gitu. Karena mereka kan penyelenggara negara gitu. Iya. Penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan juga. Iya. Terus tadi saya sempat ada lihat ya rumah dinas Kapolri di teror ya pas itu ya Pak Tobing, betul atau tidak? Wah, saya belum dengar infonya tadi. Saya sibuk bikin naskah ini tadi. Oh, saya biasa 1 hari mau paparan itu, saya buat dari pagi sampai sore. Seperti tadi ini kebetulan bisa selesai jam 17 gitu loh. Saya bisa tidur. Tadi tidur dulu saya. Nah, bangun jadi 19:15. Jadi saya nggak memonitor itu isu-isu terkini. Ya ada 2 isu sih. Satu yang rumah ketua KPPS di Pamekasan itu dilempar bom ikan. Dan yang kedua itu yang di rumah dinas Kapolri, tapi bukan dilemparin bom, tapi penjaga di sananya sempat terluka mulutnya atau apa gitu. Apakah ini sebagai peringatan teror kecil? Jadi begini, Bu Ellen, keadaan situasi ini ada juga pihak-pihak yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Oh iya. Nah, kita tidak tahu dia berafiliasi kepada siapa, ke nomor 1 atau ke nomor 3, atau dia independen. Nah, ini kita tidak tahu. Jadi memang ini harusnya intelijen yang ngomong ini. Karena kan saya di lapangan, kalau mereka kan di lapangan harus tahu sebenarnya seperti apa sekarang situasi ini. Nah itu, jadi ya gimana pemerintah mau mengambil keputusan kalau informasinya tidak benar. Nanti kita tuduh paslon nomor 1 yang merencanakan, ternyata tidak. Kita tuduh paslon nomor 3, ternyata tidak. Jadi ada orang-orang yang memanfaatkan situasi seperti ini. Makanya kita mengharapkan cepatlah keputusan KPU ini. Supaya tidak ada ruang dan waktu bagi mereka mencari kesempatan. Ini persoalnya keputusan ini sudah dijadwalkan lagi kan. Tanggal sekian sampai sekian untuk TPS. Tanggal sekian kecamatan. Tanggal sekian kabupaten, provinsi, baru tingkat pusat. Jadi ini memang masih kacau balau lah kalau saya bilang. Bukan kacau balau karena jadwalnya, sehingga pengambilan keputusan itu masih tergantung saking banyaknya. Inilah kelemahan dari paradigma pemilihan secara serentak. Ini untung nggak diikutkan lagi pilkada. Sekarang ini berapa orang yang mati itu di TPS? Ada 50 kalau nggak salah. Ada. Nah, ini kan gara-gara apa? Ya gara-gara pemilu itu secara tidak langsung
Dulu tambah lagi pilkada, waduh rame lah, rame. Makanya dulu saya sampai jam 3 malam saya tungguin, karena saya pengen tahu hasil hasil saya gitu loh. Kan saya dulu caleg, sampai jam 3 malam dari pagi coba. Nah, yang bagi kesehatannya nggak prima, ya tewas. Itu aja lah. Nah, Oke, ini terima kasih. harus dikaji ulang lah. Itulah perubahan paradigma. Sekarang dikurangi satu aja masih ada 50 orang korban. Cobalah, kalau dulu sampai 300, cobalah. Itu kan saya analisa itu semuanya itu. Apakah benar ilmu yang saya dalami tentang paradigma? Itu loh. Apa maksudnya? Kesuksesan masa lalu tidak memberikan jaminan apa-apa. Nah, inilah kita lihat. Pergeseran paradigma. Coba contohnya. Megawati masih percaya kalau satu nasionalis, satu agamis pasti menang. Karena Jokowi pertama berpasangan sama JK, menang. Kedua, Jokowi berpasangan sama Maruf Amin. Padahal hasil analisa saya, Maruf Amin itu dari Banten, suara Jokowi dari Banten paling sedikit, nggak signifikan. Itulah. Tapi Megawati tidak belajar dari itu, diulangi lagi sekarang kan antara Ganjar sama Mahfud. Ya udah keok, sedangkan perubahan sedang terjadi, pergeseran sedang terjadi, pergeseran paradigma. Ya, pergeseran paradigma apa? Yaitu tadi yang ditunjukkan Prabowo apa? Saya siap mati. Saya tidak perlu lagi memikirkan apa-apa tentang kehidupan dia. Kan gitu. Saya ingin supaya generasi muda. Nah, pergeseran paradigma ini membuat si Megawati nggak bisa bergerak kan. Suksesnya di 2 periode sebelumnya ya kacau. Tidak memberikan jaminan apa. Apalagi ada tuntutan sehingga posisi yang di puncak itu ditarik sama tuntutan itu, klaim. Ada komplain, ya. Karena dia melakukan banyak kesalahan sama kader-kadernya itu. Ya. Semakin orang dihina, semakin berkatnya ke dia. Itu teori teologi, tanya aja Pak Paula. Jadi semakin kita dihina, sebenarnya semakin berkat datang ke kita. Banyak kasus lah ketika SBY dulu dibilang apa? Kayak anak TK. Kan itu. Coba. Nah, itu pun pergeseran paradigma. Dari paradigma Megawati itu kan masih pemilihan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Langsung naik SBY suaranya itu. Jadi pindah ke SBY. Oh, pergeseran paradigma. Nggak belajar dia. Nah, dia tidak belajar dari situ. Selama pemilihan langsung, ya, Megawati hanya dimenangkan oleh orang di luar dia, tidak dari kroni-kroninya yang paling dekat. Jokowi kan tidak dianggap, sebenarnya Jokowi kan dianggap enteng, tapi karena dilihat popularitas Jokowi di Solo itu yang membuat dia tertarik, dia berubah, menggeser juga paradigma, tapi tidak dari kader yang ada di pusat, kader dari yang daerah. Apa kurang kader PDIP yang ada di Jakarta? Kenapa mesti mengambil dari Solo? Itu aja logikanya. Tapi setelah 2 kali ini dia tidak merubah karena tuntutan sudah banyak. Ya itulah. Bahkan abangnya sendiri supaya cepat-cepatlah Jokowi diangkat jadi ketua menggantikan dia. Ada kan ceritanya? Tapi Mega tetap ngotot. Kalau Jokowi sekarang jadi ketua PDIP kemarin, sudah selesai ini pemilu. Atau kalau Megawati, dia mau menggunakan paradigma baru, yaitu antara Gerindra sama PDIP bersatu, si Prabowo jadi presiden, si Ganjar jadi wakil. Udah selesai. Nggak ribut-ribut begini, nggak. Itulah, mungkin malah suaranya bisa berapa persen tuh. Bisa 90% lah atau 80%. Ya inilah contoh-contoh. Jadi kita perlu sekali memahami paradigma dan hukum-hukum paradigma dan dampak dari pergeseran paradigma. Ini kita buktikan lah. Teori yang saya sampaikan di sini bukan untuk dibaca, tapi untuk diaplikasikan. Dan bagaimana implementasinya, terbukti nggak? Kan terbukti. Sekarang apa? Pergeseran paradigma
posisi orang yang paling tinggi itu yang akan paling besar menanggung beban resikonya. Kalau sekarang apa terjadi? Ya Megawati lah yang menanggung bebannya. Ya karena dia ketua umum PDIP. Wah, saya punya hak prerogatif. Ya sudah, kalau begitu ya caranya. Ya kan, semua kader saya petugas partai. Ya kan? Ya inilah. Nah, kemudian Surya Paloh coba-coba meniru itu, diambillah si Anies. Ya kan, jadi apa? Presiden. Apa yang terjadi di Nasdem? Banyak yang keluar. Ya, banyak yang keluar kan kader-kadernya. Ya, padahal kader-kadernya itu lebih lama bergaul. Saya tahu persis lah, saya pernah jadi anggota Nasdem kok. Banyak anggota Nasdem keluar. Pak Tobing, sorry Pak Tobing, saya potong. Ah, Waktu habis pelantikan Pak Jokowi 2019 di bulan Oktober, itu kan tanggal 20 pelantikannya. Nah, ini awal Desember 2019, saya ingat sekali ya, Surya Paloh mendukung Anies sampai terkaget-kaget saya. Baru 2 bulan pelantikan kabinet Jokowi yang kedua. Di situ Surya Paloh sudah mendukung Anies loh Pak. Iya, karena dia pikir kalau si Anies dipilih, ya akan mayoritas akan mendukung dia. Karena dia sendiri sudah melanggar prinsip, katanya dia nasionalis, tapi yang dipilihnya kenapa agamis? Karena dia melihat apa? Pemilihan gubernur kok si Anies bisa menang kan gitu. Itu. Iya, dia mau ambil lagi. Dia mengambil referensinya dari situ, acuannya.